Kristus itu di- digambarkan sebagai Adam yang kedua, atau juga bisa dikatakan sebagai penggenap hukum yang sempurna, dan juga dikatakan sebagai keturunan Daud yang akan datang duduk di tata kerajaannya selama-lamanya. Bahkan dikatakan hikmat yang sungguh luar biasa. Nah, dari sini kita juga boleh melihat bahwa landasan teologis yang terus dinyatakan di dalam Perjanjian Lama itu semuanya berbicara nubuatan itu menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kepada Kristus yang belum berinkarnasi, ya, belum menyatakan dirinya melalui Putra Allah yang menjelma sebagai apa? Manusia. Makanya tidak salah bahkan kalau kita boleh melihat sampai di dalam peristiwa di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25 sampai 27, ya, ketika Yesus perjalanan menuju Emmaus, ya, sampai muridnya pun itu tidak mengenal Kristus, bahkan mereka tidak memahami akan peristiwa kebangkitannya, ya. Bahkan dengan kasar Yesus mengatakan begini di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25 sampai 27 dikatakan begini. Hai orang-orang bodoh dan lambat hati untuk percaya kepada yang telah dikatakan para nabi. Bukankah perlu bahwa Kristus harus menderita, ya, untuk kemuliaan? Dari mulai Musa dan semuanya nabi, ia menjelaskan kepada mereka segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya dalam seluruh seluruh kitab suci. Bahkan kalau kita boleh melihat sebetulnya banyak, ya, peristiwa-peristiwa di dalam Perjanjian Lama yang berkaitan, yang berhubungan dalam bentuk janji, dalam bentuk nubuatan itu semuanya berbicara kepada Kristus. Tetapi toh ketika muridnya pun sudah bersama-sama dengan Kristus, mereka juga tidak memahami tentang peristiwa apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama itu tentang pribadi Kristus, mereka tidak mengenal semuanya, ya. Dan ini menjadi suatu pemahaman yang sangat sulit sekali bagi kita semuanya, bahkan termasuk kita hari-hari ini, ya. Kita sering sekali hanya kecenderungan melihat keimanan kita, ya, keselamatan kita hanya melalui perjanjian baru saja, tetapi ada latar belakang sejarah keselamatan yang begitu penting kalau kita boleh melihat hari-hari ini, sehingga pemahaman kita kenapa Kristus harus hadir, kenapa nubuatan harus dinyatakan, kenapa semuanya janji-janji itu harus harus dinyatakan di dalam perjanjian lama dan nanti harus digenapi di dalam perjanjian baru. Bahkan saya boleh menjelaskan sedikit, ya, relevansi atau tipologi Kristus yang dinyatakan dalam perjanjian lama kepada perjanjian baru, ya. Yang pertama dikatakan gini, Kristus hadir dalam perjanjian lama melalui janji, ya. Perjanjian lama itu banyak memberikan janji tentang kedatangan Kedatangan Yesus, ya. Kalau kita boleh melihat, ya, di dalam Kejadian yang aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu dan antara keturunan-keturunannya, ia akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Ini janji yang pertama yang kita boleh melihat di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Kejadian yang dinyatakan Dinyatakan di dalam Perjanjian Baru. Yang kedua juga kita boleh melihat bahwa bukan hanya janji, tetapi Kristus itu juga di dalam Perjanjian Lama melalui nubuatan, ya, yang berulang-ulang kali tentang kedatangan Mesias, Juru Selamat, dan kerajaan yang akan dinyatakannya. Kalau kita boleh melihat, dikatakan yang selalu terkenal di dalam peristiwa Natal, sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Ya. Itu jelas sekali bagaimana tadi tentang janji, yang kedua tentang tentang nubuatan. Ya, bagaimana peristiwa tentang kelahiran Yesus. Yang ketiga, bukan hanya janji, bukan hanya nubuatan, tetapi dikatakan Yesus itu Kristus dinyatakan di dalam perjanjian baru itu melalui lambang atau bayangan, ya. Dikatakan lambang atau bayangan, dikatakan tipologi, ya. Tipologi Yesus itu ada di dalam Di dalam perjanjian lama dalam bentuk lambang-lambang. Bahkan salah satunya kalau kita boleh melihat adalah yang nanti kita bahas hari ini pada malam hari ini tentang Tentang ular tembaga. Ya, itu ada lambang atau tipologi yang perjanjian lama angkat yang untuk menggambarkan, untuk menggenapkan bagaimana karya keselamatan Yesus melalui ular tembaga ini.
Dan yang terakhir adalah bagaimana Kristus dinyatakan melalui peristiwa, bukan hanya janji, bukan hanya nubuatan, bukan hanya lambang, tetapi peristiwa jejak akan Kristus. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-28 dikatakan, di sana Yakub mendapat penglihatan bahwa ada tangga yang dikatakan menghubungkan antara surga dan apa? Dan bumi. Ya, ada malaikat yang naik turun. Dan ternyata hal ini juga tercatat ya, digenapi, disinggung juga di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 5 ke 1 dikatakan apa? Sesungguhnya aku akan berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah akan naik turun ke atas apa? Anak manusia. Jadi di dalam perjanjian lama ini banyak peristiwa-peristiwa, banyak apa ini gambaran-gambaran, simbol-simbol, nubuatan atau janji yang tertulis di dalam perjanjian lama yang nanti akan digenapi apa ini di dalam perjanjian baru. Sehingga kita jangan meremehkan, jangan selalu menghilangkan, tidak menganggap penting di dalam apa ini kita perjanjian lama ini. Yang ternyata di dalam peristiwa perjanjian lama yang mungkin hanya kelihatannya sejarah saja, tetapi sejarah berbicara tentang keselamatan manusia melalui Kristus Yesus yang hadir di dalam apa ini? Di dalam kehidupan inkarnasi Yesus. Dan pada malam hari ini kita akan boleh melihat bagaimana yang lambang itu dikatakan digambarkan sebagai ular tembaga. Ya, kalau kita boleh melihat peristiwanya kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ya. Kita baca bersama-sama, kita merenungkan bersama-sama Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Satu perikop yang sangat pendek, tetapi memiliki implikasi yang banyak sekali di dalam peristiwa akan Kristus. Judulnya ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut, Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Ini sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menjulur ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak kasih Tuhan, kalau kita boleh mencatat, kita boleh melihat di dalam teks ini, ya. Ternyata teks ini pertama kita boleh melihat itu yang tercatat di dalam Yohanes, ya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 15 yang diimplikasikan langsung, ya. Dikatakan begini di dalam Yohanes pasal yang ketiga 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, dikatakan ketika Musa ya mendirikan ular di padang gurun, ya siapapun orang Israel, orang yang digigit ular, ya, dan ketika melihat akan apa nih patung ular tembaga itu, dia akan mengalami keselamatan. Makanya kita boleh melihat ini Allah ditinggikan, ya, di dalam perjanjian lama digambarkan dengan apa ini, dengan ular tembaga. Tetapi ternyata cerita ini bukan tercatat hanya di dalam Injil saja. Kalau Yohanes itu mengangkat tentang peristiwa peninggian akan kemuliaan, akan kuasa di
di dalam pribadi Yesus yang harus ditinggikan sebagai juru selamat kepada manusia yang berdosa. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam tulisan Rasul Paulus itu juga sama. Rasul Paulus melihat sudut pandang yang berbeda. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Dikatakan gini, janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan sebagian dari mereka dan mereka binasa oleh ular. Ya. Kalau tadi dikatakan peristiwanya dengan detail di dalam peristiwa di dalam bilangan pasal yang ke-11 tadi, ke bilangan pasal yang ke-21 tadi, di dalam ayat yang ke-4 sampai ke-9 di situ menjelaskan dengan keseluruhan bagaimana peristiwa yang terjadi ya ketika bangsa Israel mereka keluar dari Mesir dan mereka sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan, tetapi mereka bersungut-sungut, mereka memberontak kepada Allah, mereka tidak bersyukur dengan segala pemeliharaan Allah. Bahkan kalau kita boleh melihat di ayat sebelumnya, Harun sudah meninggal pada waktu itu, sehingga Musa sendirian. Tetapi bukan hanya sungut-sungut, tetapi sebetulnya adalah pemberontakan kepada Allah. Ya, rasa tidak menerima, rasa tidak ada pengakuan. Ya, maka katakan kami sudah capek. Kenapa engkau membawa kami keluar di dalam apa ini? Di dalam kehidupan kami yang rasanya dulunya enak di Mesir. Ya, akhirnya apa? Tuhan memberikan hukuman. Ya, Tuhan memberikan suatu hukuman. Didatanglah yang namanya ular-ular apa ini? Ular berbisa. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam Perjanjian Lama, ya ular berbisa ini sebetulnya kalau diterjemahkan itu ular api. Ya, ular api. Ularnya ini menggigit dan panas gitu, digambarkan sebagai ular api. Jadi dengan apa ini dengan segala resikonya dan gigitan ularnya itu yang membakar apa membakar rasa apa ini rasa sakit yang hebat ya. Karena bahkan warnanya itu dikatakan itu menyala-nyala ya. Gambaran bagaimana tentang dosa itu digambarkan seperti itu. Tetapi kalau kita tadi boleh melihat Yohanes mengambil kembali teksnya di dalam kitab bilangan tadi melihat satu sisi tentang peninggian daripada Kristus yang digambarkan melalui apa ini patung ular tembaka, tetapi Paulus di sini lebih melihat bahwa keberdosaan atau pemberontakan atau peristiwa dikatakan Paulus menggunakan mencobai Kristus, ya. Mencobai Kristus artinya tidak percaya lagi dengan Kristus dan akhirnya mereka apa? Mereka binasa karena ular. Bapak kasih Tuhan, cerita ini sungguh luar biasa kalau kita boleh melihat, ya. Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita ambil cerita kisah atau makna di dalam peristiwa apa ini ular tembaga ini. Ular tembaga suatu lambang tentang pribadi atau Kristus yang belum berinkarnasi. Sekarang kita sudah melihat Kristus sudah berinkarnasi, bahkan kita juga sudah masuk di dalam minggu-minggu Prapaskah di minggu depan, tetapi ada beberapa makna yang perlu kita ambil dari cerita ini. Yang pertama adalah kita mulai lihat poin yang pertama dikatakan penghakiman atau penghukuman itu berubah menjadi keselamatan. Ya, kalau kita boleh melihat ular yang dipakai yang di pertama, ular itu dipakai oleh Tuhan untuk menghukum, untuk membinasakan akan orang-orang Israel yang tidak percaya, ya, kepada Kristus, kepada Musa, kepada Allah pada waktu itu. Tetapi ular juga dikatakan sering sekali digambarkan tentang dosa, tentang kutukan. Tetapi dari ular juga Allah mengambil simbol ya sebagai keselamatan ya, sebagai keselamatan. Satu sisi ular dipakai untuk membinasakan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang memberontak kepada Kristus. Tetapi ketika orang-orang Israel digigit oleh ular, tetapi ketika dia memandang kepada Kristus, ya, dia mengalami hidup, dia mengalami keselamatan, dia mengalami kesembuhan, bahkan mengalami pemulihan yang sungguh luar biasa. Dan tidak salah kalau kita boleh melihat dikatakan apa ini di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh apa?
oleh Allah. Ya. Dikatakan Yesus yang tidak mengenal dosa, dia berdosa karena kita. Ya. Tetapi karena apa? Karena kita nantinya dibenarkan di dalam apa? Di dalam Kristus. Jadi di dalam peristiwa ular tembaga ini ada gambaran bahwa hukuman, penghakiman, ya, kutukan itu ada. Tetapi melalui kehadiran Kristus, semuanya itu menjadi kunci keselamatan, menjadi sarana keselamatan. Ular yang memangut, tetapi ketika mereka memandang ular tembaga itu, mereka mengalami keselamatan. Yang kedua, kalau kita boleh melihat, yang kedua adalah iman itu sebagai sarana penyembuhan, iman itu sebagai sarana keselamatan. Ya, dikatakan tidak ada sihir di dalam logam itu ya, tidak ada sihir, cuma melihat saja. Ya, hanya memandang saja, hanya mau taat melihat tentang memandang akan apa ini, akan ular tembaga itu. Ya, dikatakan lagi kita boleh melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat kedua dikatakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kekinian tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah ya. Ketika bangsa Israel, ketika mereka menyadari bahwa mereka berdosa, mereka memberontak dan mereka mengalami hukuman ya dengan peristiwa ketika mereka pada Musa dan ketika Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan ketika orang Israel yang mau melihat pasti akan selamat. Melihat barang siapa yang mengabaikan mereka tidak akan apa. Begitu juga implikasinya di kehidupan kita. Keselamatan bukan hanya berbicara masalah iman, tetapi bagaimana sikap taat kita, bagaimana sikap kehidupan kita mengerjakan daripada apa yang kita imani, apa yang kita percayai, apa yang harus kita lakukan di dalam apa nih, di dalam hukum kasih kita, di dalam firman yang tertulis semuanya. Yesus sebagai gambaran tentang contoh teladan iman, bagaimana kita mengerjakan akan kehidupan kita hari-hari ini sama seperti Yesus yang kita contohkan, yang kita sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Iman sebagai sarana bagaimana kita mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan. Yang ketiga dikatakan apa? Dikatakan pengetahuan ketika mendirikan ular tembaga ini yang diangkat di atas tiang, ya. Ini juga gambaran bahwa Kristus juga diangkat di atas kayu salib, ya. Sama-sama ditinggikan. Satu sisi ini gambarnya tentang diangkat tentang apa ini? Tentang ular tembaga yang diangkat ke atas, setiap orang yang memandang mengalami kesembuhan. Ternyata Kristus juga diangkat di atas kayu salib, ya. Bahkan dikatakan Yohanes mengatakan begini, dan apabila ditinggal dari bumi akan katakan bagaimana caranya ia mati ya. Menggambarkan penyalipan sebagai penghinaan dan sekaligus pengangkatan ya. Yesus disalib ya. Manusia yang hina, manusia yang buruk pada waktu itu ya. Orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Orang-orang yang rasanya sudah sangat memberontak terhadap negara pada waktu itu. Dan hukuman salib adalah hukuman tertinggi pada waktu itu. Tetapi di atas kayu salib itu juga karya penebusan Allah bagi setiap umatnya yang percaya, yang beriman kepadanya. Itu nyata bagi kita semuanya. Kehadiran Kristus di dunia ini, bahkan kalau kita boleh melihat di Filipi, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ya, untuk merasakan bagaimana kehidupan manusia. Dia tidak sanggup untuk mengerjakan hukum Taurat secara fisikly, secara jasmani. Tetapi kehadiran Kristus menggenapkan hukum Taurat bagi kita semuanya. Itu poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat kita boleh melihat apa? Semuanya ini adalah
inisiasi dan Tuhan selalu memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika bangsa Israel mengalami hukuman, ketika mereka dipatok, digigit ular dan akhirnya mereka meninggal. Orang Israel datang kepada Musa. Kami mau bertobat, kami mau tidak lagi mau apa ini, tetap mau percaya, mau taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan pun memberikan apa ini? Memberikan solusi, ya. Allah selalu berinisiatif di dalam kehidupan manusia. Allah kadang-kadang kalau satu sisi kita boleh melihat, Allah itu selalu proaktif di dalam kehidupan kita. Artinya sebelum kita percaya kepada Kristus, Allah itu proaktif, ya. Allah itu proaktif. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang percaya, ketika kita sudah orang beriman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita yang harus apa? Yang proaktif. Dan kalau kita boleh melihat di dalam peristiwa ini, karena bangsa Israel sudah tidak percaya, mereka sudah menolak dengan kata-katanya bahwa untuk apa aku keluar dari bangsa Mesir hanya cuma makan seperti ini saja. Tetapi Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, karena janjinya kepada bangsa Israel, dia berinisiatif, meskipun satu sisi memberikan hukuman, tetapi satu sisi dia memberikan suatu solusi bagaimana tentang jalan keselamatan. Makanya Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mendirikan, untuk membangun yang namanya ular tembaga. Dan ini juga tercatat juga di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan apa? Demikian juga ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, peristiwa ular tembaga ini bukan hanya cerita sejarah, ya. Bukan hanya cerita bagaimana umat Israel mengalami pemberontakan, bukan bagaimana cerita tentang bangsa Israel digigit ular dan akhirnya mati. Bukan hanya cerita ketika Allah diperintah oleh Musa diperintah oleh Allah untuk mendirikan, untuk mengangkat tentang ular tembaga ini. Tetapi cerita ini bukan khusus untuk orang Israel saja. Memang kalau di dalam perjanjian khusus untuk orang Israel. Tetapi cerita ini memiliki gambaran, memiliki penggenapan melalui peristiwa inkarnasi Yesus yang lahir, yang ada di dalam bumi ketika Yesus hadir sebagai manusia yang sejati. Bahkan jalan keselamatan itu nyata bagi kita semuanya. Dan hari ini pun kita juga memperoleh anugerah keselamatannya itu ketika kita percaya, menerima dan taat kepada Kristus Sang Juru Selamat ini. Kita dulunya manusia yang berdosa, kita dulunya manusia yang jauh, yang seharusnya mendapat hukuman, yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi oleh anugerahnya yang melimpah itu, kita mengalami keselamatan. Dan kita bukan hanya berhenti menerima keselamatan, tetapi proaktif kita juga. Marilah kita mengerjakan akan keselamatan kita dengan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam pribadi Kristus. Dan Kristus adalah contoh bagi kita semuanya untuk menyatakan, untuk mencerminkan tentang pribadi Kristus bagi dunia ini. Sehingga setiap dunia boleh melihat keberadaan kita sebagai anak-anak terang, sebagai Kristen atau Kristus-Kristus kecil yang ada di dalam dunia ini. Biarlah kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, kita percaya kita bukan manusia yang berdosa lagi, karena kita sudah memperoleh anugerah keselamatan. Tetapi peristiwa ular tembaga ini menggambarkan kepada kita. Dan menjelang Prapaskah, kita kembali diingatkan, kita kembali untuk melihat bagaimana peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib yang terus menggambarkan kepada kita semuanya. Anugerahnya melimpah bagi kita semuanya. Dan bila kita juga menjadi bagian di dalam kerajaan kekalnya bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberkati kita semuanya. Waktu